penyidik dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya sejak tanggal 24 Maret atau 40 hari ke depan hingga tanggal 2 Mei telah melanjutkan atau melakukan perpanjangan penahanan terhadap kedua tersangka, saudari NM dan saudara IM. Ya, ini merupakan mekanisme atau tahapan proses penyidikan sebagaimana diatur di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tentang proses yang di beberapa bagian dalamnya adalah tentang tahapan proses penyidikan. Ya, saat ini penyidik terus melakukan pendalaman dan melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk kelengkapan berkas perkaranya. Ya, itu update-nya rekan-rekan. Sudah dengar pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya. Saya tak sedikit curhat, sebetulnya tuh saya tuh ya, otak saya lagi kacau ya setelah kepergian sahabat saya baru 14 hari inilah. Ketika melihat pernyataan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya bahwa Lemon masa tahanannya ditambah 40 hari ke depan hingga 2 Mei ya kalau nggak salah ya. Ini ya, ini menurut saya ya, saya pun tidak ikut blok barat maupun blok timur. Saya melihat dari sisi saya sendiri ya, saya lumayan memahami karakter Lemon, perjalanan Lemon, khususnya itu percintaan. Dalam segi percintaan dia itu kurang bagus ya, seperti saya ya. Dia 3 anak 3 bapak, saya 2 anak 2 bapak. Entar lagi kalau ini kabarnya sampai bener hamil anak keempat, ya nggak tahu pola pikirnya si Lemon tuh seperti apa, saya kurang paham. Sebetulnya dalam video-video itu sudah banyak teguran, tapi dia tidak mengindahkan ya. Dari video pernah ada ketiban apa itu, barbel kakinya itu karena apa ya. Terus anaknya yang perempuan ketika buat video dia punya saraf kejepit yang harus dioperasi ya, malah dia lebih mementingkan face-nya, bodinya ya, nggak tahulah, mungkin biar penampilan menarik, tujuannya mungkin orang-orang tajir ya. Kalau kayaknya ada orang tajir, tapi kalau orang yang terpandang, maaf nih ya, ini dari sudut pandang saya ya, orang terpandang kalau punya menantu seperti Lemon yang begitu barbar ya, mungkin agak tanda tanya ya. Disitulah Lemon itu kurang mengontrol dirinya ya. Ketika sudah memasuki ekonomi yang sudah lumayan mapan, dia begitu barbar ya. Saya tahu ya, saya memahami pola pikir Lemon. Dia melakukan ini semua untuk anak, tapi caranya salah menurut saya ya. Kenapa saya bilang salah? Dia terlihat di mata orang, biar terlihat begitu swanger, begitu biar orang itu menakuti dia, karena dia punya kenalan Jenderal Bintang 2 yang dengan kasus beng ajudannya itu ya. Kalau saya pastikan ya, ketika si jenderal ini masuk bui, kayaknya dia nggak jenguk, lupa ya. Itulah tipe dia, model seperti itu ya. Ketika masuk penjara yang pertama ya, anaknya yang ketiga itu kan masih kecil, siapa yang ada? Si VS. Dia nggak ingat itu, yang dia tanam tuh hanya
rasa benci karena apa? Level FS lebih tinggi daripada si Lemon, jadi dia itu nggak terimanya di situ ya. Itu orangnya modelnya seperti itu ya. Andai ya dia mau merendah sedikit saja dan ingat pada anak-anaknya ya, pakai otak kanan sedikit saja lah ya. Dia itu kebanyakan pakai otak kiri kalau saya melihatnya. Hal ini mungkin nggak akan bisa nggak akan terjadi kok ya. Yang menantu tadi anggap dia itu hanya suka sama suka ya, karena kearogannya. Nih gue Lemon, lu macari anak gue, lu nggak ada status, gue usik lu. Itu model Lemon tuh seperti itu, sangat disayangkan ya. Saya paham, andai saya di posisi dia single mom dengan 3 anak, kebutuhan banyak, bayar karyawan ini itu ya, itu butuh uang banyak ya. Ya mungkin biar bagaimanapun ya sini mungkin waktunya atau istilah kata Jawanya tuh wancinya sudah masanya habis, atau produk mungkin masanya expired ya. Mau jadi hajingan boleh lah, tapi hajingannya yang elegan gitulah. Ini terlalu babar dipertontonkan ya. Kalau dari segi percintaan saya kasihan ya, apalagi melihat ketiga anaknya ya. Ini akibat dampak negatif dari perbuatan emaknya ya. Sekali lagi saya bilang ya, kalau bisa untuk adminnya Lemon, anak-anak jangan dimasukkan medsos deh ya. Kemarin masih ada backingan emaknya, sekarang nanti kalau memang benar adanya emaknya sampai dihukum 5-10 tahun. Karena apa? Kasusnya berlapis-lapis ya. Kasus dengan dokter S misalnya keluar, nanti pencemaran nama baik ya, nanti itu ada tindak kekerasan sama si Sasman ya, lapisnya berlapis-lapis. Kenapa saya bilang anaknya nggak boleh dimasukkan medsos, nanti dapat ajaran ya. Orang-orang yang sekarang itu nempel sama Lemon ya, nanti suatu saat jika memang benar adanya Lemon sampai di penjara 5 atau 10 tahun, akan balik kanan, akan balik badan ya. Itu pasti ya. Mungkin sekarang baru rame, baru beberapa hari lah ya, masih bisa kirim kasur lah, skincare, bandul lah, ada video-video temannya ya. Kalau sampai 5-10 tahun akan saya pastikan akan balik kanan semua ya. Sekedar support doang, mungkin hanya lewat medsos ya. Karena dia itu ada yang tulus nggak diperhatikan, ada yang nempel selalu diperhatikan ya. Nempelnya ini karena dia bagi ini, jadi dia nempel dan mau diinjek-injek sama Lemon. Oke, untuk yang kasus itu masalah hak asuh anak kedua atau ketiganya dengan pengacara perempuan itu, dia sampai segitunya, saya apresiasi untuk memperjuangkan anaknya ya. Kembali lagi, saya kasihan tuh melihat anak-anaknya sebetulnya ya. Dulu ketika masuk penjara yang pertama mungkin nggak begitu terlalu beban, karena anaknya masih kecil-kecil, belum ada aktivitas keluar sekolah. Nah ini udah besar-besar ada aktivitas sekolah ya. Yang kedua tuh pun masih beruntung, karena si Dito itu nggak datang, jadi gugur
di pengadilan. Nah ini ketika mungkin sudah banyak yang jenuh, saya sendiri tidak bisa menolerir kata-katanya yang begitu kasar kepada rakyat-rakyat kecil, ya. Ya mungkin pola pikir dia itu banyak hater, nama makin melambung, tapi salah, caranya salah, ya. Medsos sekarang bisa berbalik, ya. Ketika rame-rame mau di kasus ini, dia sekarang kan banyak komen, admin maupun dia yang ketika belum masuk penjara dulu, apa iya dia komen, pendukungnya yang harus mengerti dia, tapi dia nggak mau mengerti pendukungnya. Itu modelnya seperti itu, ya. Baru-baru kali ini dapat kasus besar, baru simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Wah, pendukungnya di komen sama junjungannya begitu, wah gembiranya. Jangan seperti itulah, dia juga manusia, makanya juga sama nasi. Karena mungkin hanya dia punya label artis, sedangkan kita ini masih rakyat jelita yang selalu ketawa, ya. Jangan seperti itulah, ya. Sama-sama makan nasi, sama-sama terbuat dari tanah, ya. Sama-sama ciptaan Tuhan. Jangan mengagungkan berlebihan seperti itulah, ya. Ngefan tapi jangan gitu-gitu amat sih, ya.